Persidangan beragenda mendengar keterangan saksi, termasuk saksi korban atau saksi pelapor Hotman Paris Hutapea tersebut kembali digelar siang tadi pasca berita acara sumpah Bas Firdaus Oiwobo dan Rasman Arif Nasution telah dibekukan Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung pasca terjadinya kisruh di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara 2 pekan lalu. Lantas, seperti apa detik-detik kehadiran Hotman Paris di ruang sidang pengadilan yang digelar sesuai perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut? Seperti apa pula poin-poin yang diutarakan Hotman Paris di persidangan selaku saksi? Benarkah semuanya memberatkan posisi Rasman Nasution? Bagaimana reaksi atau tanggapan Rasman Nasution atas keterangan Hotman Paris? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution dalam kasus pencemaran nama baik kian panas. Setelah sidang pada pekan lalu ditunda akibat terjadi kisruh di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, efek protes dari Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan yang menolak sidang digelar secara tertutup sesuai perintah hakim, siang tadi, persidangan kembali digelar dengan menghadirkan Hotman Paris Hutapea sebagai saksi korban atau saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Rasman Arif Nasution. Seperti inilah momen kedatangan Hotman Paris di ruang sidang yang digelar sesuai keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diterima oleh pihak Rasman Arif Nasution selaku terdakwa. Hotman Paris pun mengungkapkan poin-poin yang ia utarakan di ruang sidang. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Ada suasana baru yang semuanya bisa berjalan dengan normal, sehingga tidak ada kekhawatiran. Memang banyak informasi yang berkembang di luaran bahwa Hotman ada bodyguardnya, Rasman ada bodyguardnya. Sehingga kalau terjadi gesekan, maka kita khawatir akan ada chaos. Tapi yang pasti dari saya itu tidak melakukan apa-apa, dan praktis hari ini itu hanya ada 5 pilih. Tim hukum tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit. Pikiran memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak Bapak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan gitu ya. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu ada yang diambil. Dia hilang fokus. Sehingga ditanya pun kadang-kadang udah nggak mampu. Jadi ya kita berharap saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut, dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban. Karena aturannya begitu. Tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban dulu, itu berarti begitu ya. Kehadiran Hotman Paris Hutapea sebagai saksi korban di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara siang tadi memuluskan proses persidangan berlangsung. Meski aura ketegangan masih tetap terlihat antara kedua kubu yang berseteru, termasuk dengan pihak majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan. Lantas seperti apa hasil persidangan siang tadi menurut Rasman Arif Nasution?
Benarkah kesaksian Hotman Paris Hutapea dinilai Rasman sangat memberatkan dirinya selaku terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan Hotman atas Rasman? Hotman itu ada 3 fase. Ada 3 fase keterangan dia itu yang kontraproduktif dan sulit dicerna secara akal sehat. Pertama, dia tidak mengatakan Iklim Hakim itu asli. Tadi penegasan. Tapi dia adalah perempuan dari Mangga Besar, kemudian Gladys Cafe, punya anak, ganda, dan lain-lain. Yang mulia sudah tahu lah itu apa itu Mangga Besar. Saya yang mana sih? sering di Mangga Besar, Oke. saya nggak ngerti apa itu. Nah, yang tahu saya Mangga 2. Oke, dia bilang kami tidak pacaran, tapi punya hubungan khusus. Ya, kalau Asri itu harus original. Gitu ya Pak Irwan? Betul. Gitu ya Pak? Harus cantik dan original. No OP. Tegas tadi itu. Nah, bagaimana cara dia menguji itu? Saya nggak mau bilang di sini. Tapi saya belum tahu apakah begitu syarat Asri. Mengerikan juga kalau harus diuji ori atau tidak, Pak. Pokoknya no OP, itu penegasan beliau. Ya Pak Kapolri, saya mohon sangat, tolong periksa Dodi Hariansyah. Dan tolong supaya Pak Aspidum DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi, supaya mempertanyakan kepada Kejaksaan. Karena Hotman mengatakan HP Iklim Hakim tidak disita. Sementara HP saya sudah disita. Instagram saya juga disita. Nah, jadi siapa yang tidak equality di foto loh di situ? Pengakuan Hotman dong, betul ya? Iya. Saya tadi mau tanya itu, jadi tolong itu diluruskan. Sebelumnya, saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri 3 hari lalu, Hotman Paris Hutapea saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 atas laporan polisi yang dilayangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan terkait kisruh yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025, mengungkapkan sejumlah fakta yang mengejutkan, di antaranya bahwa kasus tersebut merupakan yang pertama dalam peradilan di Indonesia terkait penghinaan terhadap pengadilan, kegaduhan di pengadilan, hingga perbuatan tidak menyenangkan. Karena itu menurut Hotman Paris tak pelak kalau kasus ini memiliki atensi yang besar dari masyarakat Indonesia dan para punggawa di bidang hukum serta berbagai instansi terkait. Karena itu pula Hotman Paris meyakini bahwa Rasman dan kawan-kawannya akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Polri di Tipidum, kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim di meja hakim sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara, dan juga beberapa oknum, ada 2 ibu-ibu itu yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Nggak ada persiapan. Saya kan hanya sebagai saksi. Dia hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia.
Ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Lantas apa pula yang membuat Rasman Arif Nasution mengklaim bahwa dirinya bukanlah musuh negara terkait kisruh yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pasca kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini, hingga langkah Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan mendatangi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis, Rasman optimis bahwa Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, juga Pengadilan Tinggi Ambon akan memahami posisi dirinya. Ditegaskan Rasman bahwa dirinya bukanlah musuh negara. Hal itu tampaknya diungkapkan Rasman terkait hukuman dari Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung yang telah membekukan berita acara sumpahnya alias BAS sehingga tidak bisa lagi beracara sebagai advokat ke depan. Menurut Rasman, yang termasuk musuh negara ialah seseorang yang menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, gembong narkoba, pembunuh atau koruptor. Tampaknya dari pernyataan Rasman ini secara implisit mengandung pesan bahwa dirinya tidak bersalah dalam tuduhan Hotman Paris kepada dirinya telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris. Rasman juga seakan mengklaim bahwa pernyataannya terkait Hotman Paris sebagai penjahat adalah terkait pengakuan Iklim Hakim kliennya. Adapun tentang saya dan berita acara sumpah dengan Firdaus, kita sudah menyampaikan permohonan maaf lisan dan tertulis. Dan saya percaya bahwa Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian PT Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon akan memahami. Saya sampaikan, saya ini, Rasman ini bukan musuh negara. Apa yang disebut dengan musuh negara? Satu, menyebar ajaran yang menyimpang dari Pancasila 45. Ajaran apa? Komunis misalnya. Saya bukan. Apalagi musuh negara, gembong narkoba. Ini musuh negara. Koruptor musuh negara. Terus apa lagi? Pembunuh yang sampai mutilasi, pembunuh berat. Itu musuh negara. Saya, urusan yang saya sebut dengan sepetak sawah digarap oleh tetangga. Itu istilah kami. Nah, pertama si pemilik sawah ini bilang, sawahku digarap. Terus yang menggarap bilang, saya nggak pernah, saya nggak tahu tuh. Dia aja tuh ingin dilirik garap apa sawahnya. Belakangan dia bilang, iya kami sudah saling garap kok. Terus kau kenapa? Lah, kalau kalian sudah sering garap-garapan, kenapa dibawa ke saya? Gitu. Nah, saya hanya mau tanya, benar tidak Anda memberitahu ke saya bahwa sawah Anda digarap? Karena kata yang sana, dia tidak melakukannya. Belakangan bilang digarap. Yang saya mau tanya. Nah, kalau fakta terbukti nyata apa yang saya katakan, artinya perbuatan itu ada. Sedangkan dalam undang-undang advokat diatur, ya, advokat nomor 18 tahun 2003, pasal 16, pasal 18, itu semua mengatur tentang hak imunitas. Kemudian seorang pengacara tidak identik dengan klien. Nah, dari konteks ini saya memang harus bebas dari kasus itu. Tidak boleh tidak bebas, saya harus bebas. Karena saya harus bebas,
maka saya berjuang. Nah, ketika itu dibatasi oleh hakim, itulah muncul komplain. Rasman juga mengakui bahwa ia sebenarnya bisa berbicara dengan lembut dan tenang. Namun menurutnya jika ia menggunakan metode itu saat menyampaikan pendapat seringkali tidak didengar. Karena itulah ia menggunakan pola bicara setengah keras, bahkan sangat ketika pesan yang ia sampaikan tidak didengar oleh lawan bicaranya. Namun kini Rasman mengklaim bahwa ia sudah didengar oleh seantero jagat, termasuk Eropa, Jerman dan United Kingdom, juga di Asia termasuk Singapura dan Malaysia. Ia juga mengklaim bahwa kasus yang saat ini dihadapinya melawan Hotman Paris sebenarnya adalah kasus yang remeh-temeh. Dan tadi malam, mungkin kalian sudah lihat juga di TV ya, saya sudah bicara begitu smooth, begitu soft. Dan sejatinya memang saya itu bisa berbicara dalam keadaan lembut, setengah keras, sangat keras. Ketika suara saya pelan tidak didengar ya saya harus lebih keras. Tidak juga didengar ya sangat keras. Dan sekarang sudah didengar oleh semua seantero, bahkan Jerman, UK, Malaysia, Kuala Lumpur, Melaka, Singapura, Brunei itu sudah atensi. Artinya masyarakat luar negeri sendiri. Kalau warga negara Indonesia dari Hong Kong, dari Taiwan banyak. Artinya memang ini kasus yang sangat remeh-temeh. Korban kan bilang dia sudah punya bukti tentang saya gitu ya. Klimatin juga kemarin cuak-cuak juga gitu ya, katanya saya ini. Nah saya juga punya bukti gitu kan. Jadi sekarang pembuktian itu kan ada ranahnya di pengadilan. Kalau di peradilan itu tidak bisa dicari kebenaran material, nanti putusannya akan bisa menimbulkan penerapan hukum yang keliru atau yang disebut dengan mastery of justice. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.